Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Dwi ya. Kita belajar tentang materi sistem pencernaan pada pertemuan kedua, yaitu tentang nutrisi makanan dan organ pencernaan. Nah, yang akan Ibu praktekkan kali ini adalah tentang uji kandungan nutrisi yang terdapat pada bahan makanan. Kita sudah tahu bahwa apa nutrisi itu ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama ada karbohidrat sebagai sumber energi, lemak juga sebagai sumber energi, kemudian yang ketiga ada protein, ada vitamin, mineral, dan air. Jadi ada 6 kandungan nutrisi yang terdapat dalam bahan makanan. Nah, baiklah, untuk yang pertama bahan makanan yang akan kita uji melihat kandungan nutrisinya ada susu kental manis, kemudian ada mentega, ini nasi. Nasi ini yang sudah ditumbuk, kemudian lagi di sini ada kuning telur, kemudian ada kentang, kemudian ada tahu. Nah, kemudian untuk alatnya yang kita butuhkan adalah di sini ada yang disebut dengan mortar dan alu, fungsinya untuk menghaluskan nasi dengan kentang. Kemudian berikutnya adalah ini ada plat tetes. Ini berfungsi untuk meletakkan bahan-bahan makanan ini. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pipet, kemudian ada tabung reaksi, ada gelas kimia, kemudian ada tabung reaksi, ada pembakar bunsen, ada penjepit. Nah, reagen yang akan kita gunakan untuk menguji bahan makanan ini adalah yang pertama ini adalah biuret. Reagen biuret ini untuk melihat kandungan protein di dalam bahan makanan. Berikutnya ini adalah yaitu reagen Lugol yang berfungsi untuk melihat kandungan amilum atau karbohidrat yang terdapat dalam bahan makanan. Yang berikutnya ini adalah Benedict yang berfungsi untuk melihat kandungan glukosa yang terdapat di dalam bahan makanan. Untuk bahan makanannya ini sudah Ibu tempatkan di plat tetes. Ini ada tahu, kemudian ini ada kentang, ini ada nasi yang sudah ditumbuk, ini ada kuning telur, ini ada susu dan ada mentega. Tahap yang pertama yang kita lakukan adalah kita meneteskan yaitu reagen Lugol. Ini fungsinya untuk melihat kandungan amilum. Kandungan amilum atau karbohidrat yang terdapat di dalam bahan makanan. Kita teteskan yaitu sebanyak 5-10 tetes. Yang pertama adalah pada tahu. Kemudian kentang. Ini adalah nasi. Kemudian ini pada telur. Kemudian ini pada susu. Selanjutnya pada mentega. Silakan diamati perubahan warna yang terjadi. Baiklah, setelah kalian amati warna pada uji karbohidrat atau amilum menggunakan Lugol, ini sebenarnya kalian kalau ingin menguji bahan makanan yang ada di rumah, apakah ada amilumnya atau tidak di dalam makanan tersebut, kalian bisa menggunakan betadine. Jadi teteskan betadine secukupnya ke bahan makanan yang akan kalian uji. Adalah yaitu uji untuk melihat kandungan proteinnya yang terdapat di dalam bahan makanan. Nah, ini kita bisa menggunakan yaitu reagen biuret. Nah, biuret ini fungsinya adalah untuk melihat kandungan protein di dalam bahan makanan. Amati perubahan warna yang terjadi sama seperti pada larutan Lugol tadi, yaitu sebanyak 5-10 tetes yang akan kita teteskan. Kita lihat di sini warnanya bening ya untuk larutan atau reagen dari biuret ini. Kita teteskan pertama ke nasi. Kemudian berikutnya adalah kentang. Kemudian berikutnya adalah tahu. Selanjutnya adalah pada kuning telur. Kemudian selanjutnya pada mentega. Dan terakhir adalah pada susu. Amati perubahan warnanya. Oke, silakan kalian amati perubahan warna yang terjadi setelah ditetesi dengan reagen biuret. Lihat warna yang terbentuk.
selanjutnya kita akan menguji yaitu kandungan glukosa di dalam bahan makanan menggunakan reagen yaitu Benedict. Nah, di sini kita sudah ada bahan-bahannya, di sini sudah dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Yang pertama ini adalah susu, kemudian berikutnya ini adalah tahu, kemudian ini adalah mentega, kemudian selanjutnya yang ini adalah kentang, dan yang ini adalah nasi yang sudah ditumbuk, dan yang terakhir ini adalah telur. Ini akan kita teteskan dengan reagen Benedict untuk melihat kandungan glukosanya. Kita teteskan sebanyak 3 mili. Baiklah, silakan diamati oleh kalian warna yang terbentuk ini setelah ditetesi oleh Benedict. Ini belum kita panaskan. Amati dulu sebelum dipanaskan, warna yang terbentuk adalah warna apa. Kemudian selanjutnya kita akan membakar tabung reaksi di pembakar bunsen. Yang pertama kita bakar adalah tabung yang pertama ini adalah susu. Yang sudah mendidih kita taruh di rak tabung reaksi. Selanjutnya yang kedua ini adalah tahu. Hal yang sama kita lakukan juga seperti pada susu. Tahunya juga kita taruh di rak tabung reaksi. Berikutnya adalah mentega. Sama, kita panaskan hingga mendidih. Nah, sudah mendidih untuk mentega, kita taruh juga di rak tabung reaksi. Berikutnya yang keempat. Yang keempat ini adalah kentang. Kita didihkan juga. Nah, ini jika sudah mendidih, ini akan kita pindahkan juga ke ke rak tabung reaksi. Oke, sudah mendidih, kita letakkan di sini. Berikutnya adalah pada nasi. Hal yang sama kita lakukan. Nah, jika sudah mendidih untuk tabung reaksi nasi, kita letakkan juga di rak tabung reaksi. Selanjutnya yang terakhir yaitu pada kuning telur. Kita panaskan juga. Nah, ini pada telur tadi, jika sudah mendidih sama kita letakkan juga ke rak tabung reaksi. Amati perubahan warna yang terjadi. Kalian amati perubahan warna ini setelah ditetesi dengan Benedict kemudian dipanaskan, lihat perubahan warna yang terjadi. Ini masukkan ke tabel hasil pengamatan kalian. Selanjutnya kita akan mencoba kegiatan untuk membuktikan adanya pencernaan kimiawi di dalam mulut. Nah, di sini yang kita butuhkan sama seperti pertemuan sebelumnya untuk menguji kandungan nutrisi, yaitu ada nasi, ini nasi utuh, kemudian ini ada nasi tumbuk. Nah, di sini ada Benedict, larutan Benedict, kemudian ada pipet, kemudian di sini ada air, dan di sini ada tabung reaksi. Nah, di sini kita akan membandingkan bagaimana perubahan warna ketika diberikan larutan Benedict yang dipanaskan, yaitu pada nasi yang ditumbuk, kemudian nanti ada nasi utuh, dan satunya lagi ada nasi yang dikunyah sampai dengan 2 menit. Kita akan melihat perubahan warna yang terjadi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kegiatan praktikumnya, untuk LKPD kan sudah Ibu bagikan lewat WA, kalian isi, proses pengamatan ini, kalian isi di bagian dari LKPD-nya. Oke, sekarang kita mulai. Nah, di sini sudah Ibu masukkan ke dalam tabung reaksi, yaitu yang pertama ada nasi utuh. Kemudian yang ini adalah nasi yang ditumbuk, dan yang ketiga ini adalah nasi yang sudah dikunyah selama 2 menit. Baiklah, selanjutnya adalah kita akan meneteskan reagen Benedict ini untuk melihat kandungan glukosanya atau gula. Amati perubahan warna yang terjadi ketika Ibu sudah meneteskan ke sini, kemudian setelah dibakar nanti. Mulai, ini kita teteskan kira-kira sekitar 1 mili. Sebanyak 1 mili kita teteskan atau sekitar 10 tetes.
Baiklah, ini sudah Ibu teteskan, yaitu reagen Benediknya. Kalian amati warna. Selanjutnya, ini akan kita bakar di sini. Ingat saat membakarnya, jangan arahkan mulut tabung reaksi ke arah muka kita, tetapi jauhkan dari muka kita. Yang pertama yang akan dibakar ini adalah nasi utuh. Kita bakar sampai mendidih. Nah, ketika sudah mendidih seperti ini, kemudian kita pindahkan lagi ke sini, ke rak tabung reaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah nasi yang ditumbuk. Kita bakar juga sampai mendidih. Nah, ini masih nasi yang ditumbuk tadi. Kalau sudah mendidih, kemudian ini akan kita pindahkan ke rak tabung reaksi lagi. Berikutnya yang ketiga adalah nasi yang dikunyah selama 2 menit. Kita lihat, amati apa yang terjadi. Nah, ini yang nasi yang dikunyah tadi. Nah, jika sudah mendidih, maka kita akan taruh ini ke rak tabung reaksi. Silakan kalian amati warna yang terbentuk dari ketiga ini. Ini adalah nasi utuh, nasi tumbuk, kemudian ini adalah nasi yang dikunyah. Setelah kalian amati perubahan warna yang terjadi, kalian masukkan hasil pengamatan kalian ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, kemudian di sana kalian jawab semua pertanyaan yang ada di LKPD dan kalian analisis pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi intinya adalah apa? Dari ketiga tabung reaksi ini, manakah yang positif mengandung glukosa? Apakah ketiga-tiganya atau hanya salah satu? Dan bandingkan jika ketiga-tiganya, maka yang manakah yang kandungan glukosanya lebih banyak? Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Submateri pokok pada materi ini adalah bahan makanan dan kebutuhan energi. Tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini adalah dapat menjelaskan fungsi makanan, dapat mengidentifikasi bahan makanan yang sering dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari, dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Tahukah Anda makanan itu apa? Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Tahukah Anda jenis makanan itu apa? Jenis makanan adalah sesuatu yang biasa disajikan untuk dimakan. Contohnya adalah nasi uduk, ikan goreng, dan lain-lain. Fungsi makanan secara umum ada 3. Yang pertama adalah makanan sebagai sumber tenaga atau energi. Yang kedua adalah makanan sebagai bahan pembangun. Yang ketiga adalah makanan sebagai pengatur. Pengatur di sini adalah zat yang berfungsi untuk mengatur metabolisme proses kerja tubuh. Bahan makanan. Bahan makanan adalah segala sesuatu yang dapat dimasak atau diolah, kemudian disajikan sebagai hidangan. Contohnya adalah beras, telur, dan bayam. Zat makanan adalah komponen penyusun bahan makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu untuk pertumbuhan dan menjaga kesehatan. Jadi zat makanan ini terdapat pada bahan makanan. Contoh zat makanan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan makanan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok yaitu bahan makanan yang setelah dimasak merupakan makanan utama yang dikonsumsi oleh orang tertentu dan merupakan sumber karbohidrat. Sumber bahan makanan pokok adalah beras, ubi-ubian, kemudian kentang, dan jagung.
Yang kedua adalah bahan makanan lauk pauk, yaitu bahan makanan yang setelah diolah merupakan makanan penyerta dari makanan utama dan merupakan sumber protein dan lemak. Contohnya adalah tempe goreng, tahu goreng, daging rendang, telur rebus, dan ikan. Yang ketiga adalah bahan makanan sayuran, yaitu bahan makanan dari tumbuh-tumbuhan yang setelah diolah menjadi makanan penyerta dari makanan dan merupakan sumber dari vitamin dan mineral. Contohnya adalah bayam, kangkung, wortel, kacang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahan makanan buah, yaitu bahan makanan yang berasal dari buah-buahan. Biasa dihidangkan sebagai makanan penutup setelah makanan pokok, lauk pauk, dan sayuran. Merupakan sumber vitamin dan mineral. Contoh bahan makanan buah adalah buah, apel, mangga, jeruk, dan pepaya. Kebutuhan energi. Tubuh manusia ini membutuhkan energi untuk setiap kegiatan. Kemudian membutuhkan energi juga untuk mempertahankan suhu tubuh normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Energi ini berasal dari makanan yang kamu makan. Jumlah energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas tersebut menggunakan satuan kalori. Sama halnya pada tubuh, jumlah energi yang tersedia dalam makanan juga diukur dalam satuan kalori. Kebutuhan energi. Satu satuan kalori atau disingkat kal ini menunjukkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kilokalori itu sama dengan 1000 kalori. 1 kilokalori sama dengan 4200 joule. Jumlah kalori yang dibutuhkan pada beberapa aktivitas manusia. Yang pertama, contohnya adalah aktivitas berjalan naik tangga. Ini membutuhkan kalori yaitu sebanyak 1100 kilokalori. Berlari membutuhkan kalori sebanyak 570 kilokalori. Berenang membutuhkan kalori sebanyak 500 kilokalori. Latihan berat membutuhkan kalori sebanyak 450 kilokalori. Berjalan-jalan membutuhkan kalori sebanyak 200 kilokalori. Dan saat beristirahat ini membutuhkan kalori sebanyak 100 kilokalori. Kebutuhan energi, yaitu di sini adalah kalori yang masuk dalam tubuh melalui makanan itu sama dengan kalori yang dikeluarkan melalui metabolisme tubuh dan aktivitas otot. Jika kalori yang masuk ini sama dengan yang dikeluarkan, maka terjadi keseimbangan energi, sehingga berat badan akan cenderung tetap. Tetapi bila kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan yang dikeluarkan dari proses metabolisme, maka berat badan pasti akan naik. Cara menghitung kebutuhan energi harian. Pada keadaan normal, tubuh menggunakan sekitar 30 kilokalori setiap hari untuk setiap 1 kilogram berat tubuh. Sebagai contoh, jika berat badanmu 35 kilogram, untuk menjaga berat badanmu tetap, kamu membutuhkan kalori sebesar 35 kg dikali 30 kilokalori per hari sama dengan 1050 kilokalori setiap hari. Jadi dengan berat badan seberat 35 kg membutuhkan kalori sebanyak 1050 kilokalori setiap hari. Apabila kamu ingin menaikkan berat badan, maka kamu harus mengkonsumsi sekitar 3.500 kilokalori agar dapat menyimpan 500 gram kilogram lemak. 500 gram atau setengah kilogram lemak. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Submateri pokoknya adalah nutrisi makanan dan organ sistem pencernaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat mendeskripsikan jenis nutrisi pada bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia.
Yang ketiga, dapat menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dengan fungsinya. Makanan yang dikonsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nutrisi makanan ada 6. Yang pertama adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan vitamin. Karbohidrat ini adalah fungsinya sebagai sumber energi utama. Yang kedua, berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, jaringan, dan anggota tubuh. Yang ketiga, berfungsi menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Yang keempat, berperan penting dalam metabolisme. Dan karbohidrat ini bisa kita temukan pada gandum, beras, jagung, sagu, dan ketela pohon. 2. Lemak. Lemak ini juga fungsinya sebagai sumber energi, berfungsi juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, berfungsi sebagai bantahan lemak dan pelindung organ dalam misalnya jantung dan lambung, dapat melindungi tubuh dari suhu rendah, dan berfungsi untuk membangun bagian-bagian tertentu dari sel. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh contohnya terdapat pada mentega dan daging-dagingan. Kalau lemak tidak jenuh bisa ditemukan pada biji-bijian, alpukat, ataupun di dalam daging ikan. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Fungsi yang kedua adalah sebagai penyusun hormon, zat antibodi, dan enzim. Fungsi yang ketiga untuk mempertahankan viskositas atau kekentalan darah. Nah, untuk protein ini sumbernya adalah susu, daging, putih telur, dan kacang-kacangan terutama kedelai. Protein berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang keempat adalah mineral. Mineral ini adalah zat pengatur tubuh. Mineral itu diantaranya adalah zat kapur atau kalsium yang berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, ini biasanya zat kapur banyak terkandung di dalam susu, ikan, dan telur. Yang kedua adalah zat besi. Fungsinya ini adalah untuk pembentukan sel-sel darah merah dan banyak terkandung di dalam daging, hati, kedelai, serta sayur-sayuran. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan tubuh kekurangan darah atau anemia. Mineral yang ketiga diantaranya adalah fosfor. Berperan dalam pembentukan tulang dan banyak terdapat di dalam daging, susu, biji-bijian, dan sayuran. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan kerusakan gigi dan tulang. Yang kelima adalah nutrisi berupa vitamin. Vitamin ini adalah ada vitamin A, B. Vitamin B terbagi menjadi 4, yaitu B1, B2, B6, dan B12. Vitamin yang berikutnya adalah vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keenam, nutrisi yang keenam adalah air, yang berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Air ini sebaiknya kita konsumsi minimal adalah 8 gelas dalam satu hari. Selanjutnya adalah materinya tentang organ sistem pencernaan. Untuk organ sistem pencernaan di sini adalah berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan diproses di dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu
Yang pertama adalah ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua adalah digesti atau pencernaan. Yang ketiga adalah absorpsi atau penyerapan. Dan terakhir adalah defekasi atau pengeluaran. Sistem pencernaan manusia terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama adalah saluran pencernaan dan organ tambahan. Saluran pencernaan ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir di anus. Sedangkan organ tambahan yaitu berupa lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Mulut ini bagian-bagian rongga mulut jika diamati pada gambar tersebut terdiri atas gigi, lidah, kelenjar air liur. Gigi pada manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri. Untuk gigi seri berfungsi sebagai alat untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, yang ketiga gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan, sedangkan lidah fungsinya adalah untuk membolak-balikan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Sesuai pada gambar bisa kalian lihat bahwa makanan dari mulut dapat masuk ke dalam lambung karena ada suatunya gerakan otot kerongkongan yang mendorong makanan. Nah, gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Untuk melihat gerak peristaltik kerongkongan, kalian bisa mengeklik yaitu link video YouTube di bawah itu. Yang ketiga adalah lambung. Lambung bisa kita lihat di gambar bahwa lambung ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kardia, fundus, dan filorus. Kemudian lambung juga memiliki 3 lapisan otot sekaligus. Di antaranya adalah lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang dan menyerong yang membantu mencerna makanan dengan enzim pencernaan. Yang keempat adalah usus halus. Bisa kita lihat di gambar bahwa usus halus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Untuk proses pencernaannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Secara lebih rincinya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, di usus penyerapan ini tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Bisa kalian lihat di gambar bahwa untuk usus penyerapan atau ileum bagiannya itu terdiri atas ada lifatan villi, kemudian ada vena yang membawa darah ke pembuluh hati, kemudian lagi ada pembuluh getah bening dan ada sel-sel epitel usus. Nah, struktur usus manusia ini memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Sehingga semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, maka akan semakin banyak villi atau jonjot yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Yang kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau kolon naik, kemudian ada kolon transversum atau kolon mendatar,
dan kolon descendens atau kolon menurun, dan berakhir pada anus. Nah, di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian ampas makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan masuk ke rektum yang memiliki otot polos yang apabila berkontraksi akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja, ampas makanan sisa proses pencernaan. Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Submateri pokoknya adalah pencernaan mekanis dan kimiawi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dapat mendeskripsikan pencernaan mekanis dan kimiawi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai organ pencernaan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas mengenai pencernaan mekanis dan kimiawi yang terjadi pada organ-organ pencernaan. Apa itu pencernaan mekanis dan kimiawi? Pencernaan mekanis dan kimiawi dimulai di mulut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa di mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur yang berfungsi untuk mencerna makanan. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Selanjutnya adalah kerongkongan. Di dalam kerongkongan sebenarnya tidak terjadi proses pencernaan karena kerongkongan hanyalah jalan bagi makanan. Namun seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik merupakan gerakan otot dinding kerongkongan untuk mendorong masuk makanan ke lambung. Selanjutnya adalah pencernaan mekanis dan kimiawi di lambung. Pencernaan makanan secara mekanik dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meremas atau menggiling makanan, hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Pencernaan secara kimiawi pada lambung dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung terdiri dari, yang pertama adalah asam klorida atau HCl, yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua adalah enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga adalah enzim renin, berfungsi untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein dengan bantuan kalsium. Selanjutnya adalah proses pencernaan di usus halus. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, yaitu usus kosong, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Dalam usus halus ini terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh getah pencernaan atau enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ hati, kantung empedu, dan pankreas. Selanjutnya adalah proses pencernaan di usus halus. Di dalam duodenum terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas ini dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim pencernaan seperti yang pertama adalah enzim amilase, fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua adalah enzim tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Yang ketiga, enzim lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Selain dibantu oleh getah pankreas di duodenum atau usus 12 jari, juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi getah empedu yaitu untuk mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Selanjutnya adalah proses pencernaan di jejunum. Di dalam jejunum atau usus kosong, terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan lainnya, yaitu yang pertama adalah enzim maltase, fungsinya untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Yang kedua, enzim sukrase, fungsinya untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga adalah enzim laktase, berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi galaktosa. Selanjutnya adalah proses pencernaan di ileum atau usus penyerapan. Nah, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa di ileum terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh villi atau jonjot usus halus. Bisa kita lihat di gambar bahwa ada jonjot halus, kemudian ada pembuluh darah. Nah, villi atau jonjot usus ini banyak mengandung pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan yang telah diserap ke seluruh tubuh melalui darah. Selanjutnya adalah pencernaan di usus besar. Telah dibahas pada pertemuan sebelumnya bahwa pada usus besar sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Selanjutnya, ampas makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan akan masuk ke rektum yang memiliki otot polos yang apabila berkontraksi akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Untuk lebih memahami proses pencernaan mekanis dan kimiawi, kamu bisa klik link video di YouTube berikut ini. Berdasarkan paparan materi tersebut, apakah yang dimaksud dengan pencernaan mekanis? Pencernaan mekanis yaitu pencernaan yang dilakukan secara mekanis dengan bantuan organ pencernaan. Contohnya adalah saat makanan dikunyah di dalam mulut, makanan dicampur di dalam mulut dan di lambung, serta diremas oleh lambung. Berdasarkan paparan materi tersebut, apakah yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Pencernaan kimiawi yaitu proses pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Contohnya adalah saat makanan di dalam mulut, makanan akan dicerna oleh enzim amilase atau petialin yang mengubah amilum menjadi maltosa.